Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan semua. Di sini saya sekarang berada di salah satu museum yang bersejarah untuk perjuangan Indonesia, yaitu Museum Juang 45 yang bertepatan di Jalan Menteng Raya nomor 31. Terus ada apa aja sih di dalam museum ini? Ayo ikut saya. Nah, di sini juga terdapat banyak yang bersejarah untuk masyarakat di Indonesia ya. Karena ada benda-benda yang dimana ada salah satunya ada tempat kursi singgasana dari Jenderal Sudirman, terus juga ada mobil mobil Presiden pertama Republik Indonesia itu Soekarno-Hatta dan Muhammad Hatta. Tempat ini dahulu merupakan hotel mewah yang dimiliki oleh orang Belanda di ibu kota Batavia. Selamat datang di Museum Juang 45. Bangunan yang bergaya Belanda yang dulu dikenal sebagai Hotel Scooper ini dibangun sejak tahun 1920 sampai 1938 oleh pengusaha sukses keturunan Belanda. Gedung ini dulu digunakan sebagai tempat peristirahatan bagi pejabat Belanda pada saat itu, termasuk pribumi berdarah biru serta penguasa asing yang berkunjung ke Batavia. Namun pada saat kedudukan Jepang, gedung ini disita dan dialihkan sebagai Gedung Menteng 31, yang dimana tempat itu digunakan sebagai tempat pendidikan politik oleh pemuda seperti Wakana, Chairil Anwar, dan Adam Malik. Merekalah yang menculik Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta ke Rengas Dengklok sehari sebelum kemerdekaan Republik Indonesia. Dan akhirnya pada tanggal 19 Agustus 1974, gedung ini diresmikan oleh Presiden Soeharto sebagai Museum Juang 45. Museum Juang 45 ini merupakan salah satu tempat berwisata atau kita bisa sebut dengan heritage tourism, yang dimana sangat penting untuk masyarakat Jakarta, khususnya masyarakat Indonesia. Museum ini juga menghadirkan suasana kita merasakan rasa perjuangan para pahlawan kemerdekaan Indonesia untuk memerdekakan kemerdekaan ini. Dengan kita bisa lihat arsip-arsip seperti ini, seperti di saat Bung Karno melakukan pidato di atas podium di lapangan Ikada. Terus selanjutnya ada para pemuda API atau Angkatan Pemuda Indonesia ini yang dibentuk para pemuda Menteng 31 yang diketuai oleh Wakana dan ditemankan oleh wakilnya yaitu Chairil Saleh. Terus di sini juga wanita juga ikut berperan untuk mengorbankan nyawanya untuk kemerdekaan Indonesia ini. Terus di sini kita bisa lihat juga ada Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta ini diculik oleh para pemuda untuk rapat Rengas Dengklok. Terus selanjutnya di sini Soekarno merumuskan teks proklamasi yang kita bisa lihat di sini. Ada teks proklamasi yaitu kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai perpindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan tempo yang sesingkat-singkatnya. Seperti itu. Terus di sini juga ada apel para pemuda Menteng 31. Jadi kita bisa masuk ke museum ini juga kita bisa merasakan bagaimana kita masyarakat bisa merasakan bagaimana para pahlawan memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, seperti itu. Terus juga kita kalau misalkan ingin ke sini, kita juga gampang banget soalnya kita bisa mengakses transportasi umum seperti Transjakarta, KRL, dan bisa juga menggunakan ojek online. Misalkan kita ke sini mau naik TJ atau Transjakarta, kita bisa turun di pos Indonesia yang di sebelah sana tadi. Terus juga bisa dilanjutkan dengan berjalan kaki sekitar 5 menit saja untuk sampai ke sini. Terus juga kalau misalkan kalian mau naik KRL, kalian bisa turun di stasiun Cikini, terus dilanjutkan berjalan kaki sekitar 20-25 menit
untuk sampai ke sini. Nah, itu juga harga untuk masuk ke sini juga cukup murah. Kita sebagai mahasiswa hanya dibanderol dengan harga Rp5.000. Banyak fasilitas pendukungnya ya, seperti tadi kita bisa lihat ada teater untuk kita beredukasi. Nah, di sini ada ruangan imersif yang tempat kita untuk beredukasi, kita menonton teater. Juga di sini ada tempat duduk dari Jenderal Sudirman. Nah, ini ada alat-alat perkasa dari Jenderal Sudirman. Di sini ada tempat tanggungnya dari Jenderal Sudirman. Tadi saya jelaskan di awal, teman-teman, seperti itu. Oke guys, jadi kita masuk ke ruangan selanjutnya. Kita bisa melihat miniatur dari mobil Republik Indonesia pertama, yaitu atau RI1, yaitu mobil Soekarno-Hatta, dan wakilnya mobil Muhammad Hatta. Di sini juga ada diorama dari Soekarno-Hatta dan Muhammad Hatta. Nah, di sini ada mini diorama upacara setelah dibacakannya proklamasi, di mana yang ditempatkan di depan rumah Soekarno yang berada di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Selanjutnya di sini ada meja kerja dari Muhammad Hatta yang untuk ia bekerja pada kala itu. Terus selanjutnya di sini ada kursi santai dari Bung Hatta yang dibuat dengan kayu jati dan rotan untuk tempat duduknya, dan kayu-kayu ini adalah kayu jati. Nah, di sini ada penghargaan untuk Bung Hatta seperti ini, bisa dilihat. Bagus bukan? Nah, selanjutnya di sini ada memorabilia dari Haji Soeharto, dokter pribadi dari Bung Karno, seperti ini. Ada buku saksi sejarah, terus juga ada untuk ia merokok. Terus ini ada emblem-emblemnya. Terus selanjutnya ada palu gitu. Terus di sini ada lukisan Fatmawati, yang dimana ia adalah seorang yang menjahit bendera Indonesia, seperti itu. Jadi guys, itu dia perjalanan singkat kita untuk mengulik ada apa saja sih yang ada di dalam Museum Juang 45 ini. Yang tadi bisa kita lihat dengan benda-benda bersejarah, bukti-bukti arsip, terus juga bangunannya terdapat masih kental sekali dengan gaya kolonial Belanda yang dulu merupakan Hotel Cooper, yang dimana menjadi tempat peristirahatan Jenderal Belanda dan pribumi. Nah, di dalam sana kita juga melihat tadi singgasana dari Jenderal Sudirman, dan ada miniatur mobil dari Soekarno-Hatta. Nah, di situ juga ada mobil benerannya dari Soekarno-Hatta. Kita tidak bisa ke sana karena sedang hujan tuh. Di situ ada mobil dari Soekarno-Hatta, yaitu presiden pertama dan wakil presiden pertama di Jakarta, di Indonesia ini. Seperti itu. Itu juga fasilitasnya juga sangat memadai. Ada musola untuk kita mengingat dengan Tuhan. Kita tidak hanya berwisata sejarah saja, kita juga bisa mengingat dengan Tuhan, sholat, terus juga bisa membaca Quran di sana. Juga ada toilet, ada perpustakaan, dan ada kantor di sini. Itu juga fasilitas pendukungnya, juga ada tour guide yang dimana disediakan untuk rombongan. Terus juga akses ke sini sangat mudah, jadi bisa melewati mana saja dengan menggunakan transportasi umum, seperti itu. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf sekali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.